Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kenalin kita dari kelompok 2. Aku sendiri Fauzia Walandini dan teman aku Siti Sofia Nurfadila. Kali ini kita akan membahas jurnal yang udah disusun sama kakak-kakak kita nih. Ada Kak Seli Karisma Putri, Kak Geri Nika Putri Aditya, dan juga Kak Anggi Pranatasari, dengan judul jurnal Pemilihan Lokasi Pembangunan Perumahan Subsidi di Kabupaten Boyolali menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dengan dosen pengampu Rapika Ratik Sri Murni, STP MSI. Kita langsung masuk ke abstrak ya teman-teman. Oke, di sini penelitian ini menggunakan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Boyolali. 6 kriteria digunakan yaitu luas lahan, harga lahan, kondisi lahan, sarana prasarana, akses jalan, dan kepadatan penduduk. Hasilnya, Desa Ngargorejo menjadi lokasi dengan nilai tertinggi yaitu 0,268, disusul oleh Sidomulyo dan Guo Kajen. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Kebutuhan akan rumah semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Boyolali. Developer perlu menentukan lokasi pembangunan perumahan secara tepat berdasarkan berbagai kriteria seperti harga tanah, akses jalan, dan fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan atau SPK untuk membantu memilih lokasi terbaik pembangunan perumahan subsidi secara objektif. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang dapat membantu developer dalam menentukan lokasi pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi perumahan seperti luas lahan, harga lahan, fisik dasar tanah, sarana dan prasarana, akses ke jalan besar, serta pendapatan penduduk. Yang ketiga, memberikan rekomendasi lokasi pembangunan perumahan yang paling layak berdasarkan hasil perhitungan prioritas pembangunan metode AHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi. Metodologi di sini adalah ada 5 nih. Ada jenis penelitian. Penelitian kali ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Lalu metode pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak developer. Juga ada studi pustaka. Lalu metode analisisnya itu tadi menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP, lalu menentukan kriteria dan alternatif, juga menyusun struktur hierarki, lalu ada membuat matriks perbandingan berpasangan, dan yang terakhir menghitung prioritas dan konsistensi. Lalu alternatif yang akan digunakan itu ada 5 desa di Boyolali. Kriterianya adalah luas tanah, harga lahan, kondisi tanah, sarana prasarana, akses jalan, dan juga kepadatan penduduk. Selanjutnya kita langsung masuk ke nilai IR. IR atau indeks random, di mana nilai IR ini akan digunakan pada perhitungan berikutnya nanti, yaitu konsistensi rasio. Untuk menentukan nilai IR disajikan pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel kriteria. Tabel kriteria ini menyajikan jenis kriteria dan juga kodenya, seperti luas lahan dengan kode C1, harga lahan dengan kode C2, lalu ada fisik dasar tanah dengan kode C3, juga ada sarana dan prasarana dengan kode C4, lalu juga ada akses ke jalan besar dengan kode C5, lalu yang terakhir adalah kepadatan penduduk dengan kode C6. Selanjutnya ada tabel alternatif.
Data alternatif yang digunakan ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu dengan alternatif pertama dengan Desa Winong, Kecamatan Boyolali dengan kode A1, alternatif 2 dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Teras dengan kode A2, alternatif 3 Desa Sambi dengan Kecamatan Sambi dengan kode A3, alternatif 4 Desa Guo Kajen dengan Kecamatan Sawi dengan kode A4, dan yang terakhir yang kelima alternatif 5 dengan Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak dengan kode A5. Nah, selanjutnya ada struktur hierarki. Berdasarkan kriteria dan alternatif yang telah ditetapkan, maka dibuatlah struktur hierarki untuk membantu proses pengolahan data. Struktur hierarki pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga masuk ke matriks berpasangan untuk kriteria. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung normalisasi. Di sini ada tabel matriks berpasangan untuk kriteria. Selanjutnya untuk memudahkan perhitungan hasil perbandingan berpasangan, diubah dari angka pecahan menjadi desimal. Di sini juga sudah ada tabel matriks berpasangan untuk kriteria dalam bentuk desimal. Lalu setelah itu jumlahkan total tiap kolom ke bawah. Contohnya seperti kolom C1 sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 15. Seperti selanjutnya, begitupun dengan selanjutnya C2, C3, C4, C5, dan C6 dengan total hasil 3,0 untuk C2, 7,5 untuk C3, 5,0 untuk C4, 15 untuk C5, dan 5,0 untuk C6. Nah, masuk ke langkah yang pertama untuk normalisasi per kolom. Jadi setiap elemen akan dibagi dengan total kolom atau jumlah kolom yang tadi kita sudah jumlahkan. Nah, jadi gimana sih caranya? Seperti ini ya teman-teman. Di kolom pertama atau di kolom C1 dengan total 15, maka C1 sama dengan 1 dibagi 15 sama dengan 0,067. Seterusnya sampai ke kriteria 6 atau ke C6. Dengan hasil 0,33 untuk C2, 0,133 untuk C3, 0,200 untuk C4, 0,67 untuk C5, lalu yang terakhir adalah 0,300 untuk C6. Nah, seterusnya dihitung seperti itu sampai ke kolom C6. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yang perhitungan tadi disusun hasil normalisasinya ke dalam tabel yang ini. Selanjutnya langkah yang ketiga, hitung rata-rata per baris atau jumlah kriteria, di mana C1 sama dengan 0,067 ditambah 0,067 ditambah 0,067 ditambah 0,66 ditambah 0,067 ditambah 0,066 sama dengan 0,400. Begitupun sama untuk C2 dengan hasil 2,00, untuk C3 dengan hasil 0,800, untuk C4 dengan hasil 1,200, untuk C5 dengan hasil 0,400, dan untuk C6 dengan hasil 1,200. Lalu setelah itu jumlahkan hasil perjumlahan per baris, yaitu
0,400 ditambah dengan 2,00 ditambah dengan 0,800 ditambah 1,200 ditambah 0,400 ditambah 1,200 sama dengan 6,000. Langkah yang keempat, hitung normalisasi dengan membagi hasil penjumlahan setiap baris dengan hasil penjumlahan dari jumlah per baris, yaitu dengan jumlah dibagi total jumlah. Jadi di C1 sama dengan 0,400 dibagi 6,00 sama dengan 0,067. Seterusnya sampai ke C6 seperti dengan hasil untuk C2 sama dengan 0,333, lalu C3 dengan hasil 0,133, C4 dengan hasil 0,200, C5 dengan hasil 0,067, dan yang terakhir C6 dengan 0,200. Lalu total penjumlahan hasil normalisasi itu dijumlahkan lagi teman-teman. Jadi C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5 dan ditambah C6 dengan hasilnya nanti akan menjadi 1,000. Selanjutnya menghitung WSP di mana diperoleh dari mengalihkan matris perbandingan berpasangan dengan hasil normalisasi seperti tabel yang mudah tertera di sini. Baik, selanjutnya yaitu cara menghitung WSC, yaitu caranya tiap baris dikalikan dengan bobot prioritas dari tiap kolom, lalu hasilnya dijumlahkan. Contohnya di baris C1 semua elemen dikalikan dengan bobotnya, yaitu 0,067, 0,333, 0,133 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan dengan hasil akhir 0,3992. Hasil tiap baris ini nanti dipakai untuk cari nilai eigen max atau nilai eigen maksimum di langkah berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu menghitung konsistensi vektor, di mana menghitung konsistensi vektor dengan menentukan nilai rata-rata dari WSP. CP sama dengan WSP dibagi nilai prioritas. Eigen C1 sama dengan 0,399 dibagi 0,067 sama dengan 5,99. Begitupun juga dengan C2, C3, C4, C5, dan C6, perhitungannya sama dengan hasil akhir C2 sama dengan 6,01, C3 sama dengan 6,02, C4 sama dengan 6,01, C5 sama dengan 5,99, dan C6 sama dengan 6,01. Setelah menghitung konsistensi vektor, selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektor, yaitu Pi sama dengan 5,9 ditambah 6,01 ditambah 6,02 ditambah 6,01 ditambah 5,99 ditambah 6,01 dibagi 6. Hasilnya adalah 6,00. Nah, dari mana angka-angka tersebut? Angka-angka tersebut adalah dari hasil hitungan kita tentang konsistensi vektor dijumlahkan lalu dibagi 6 sesuai jumlah kriteria yang kita pakai. Nah, setelah ketemu hasilnya yaitu 6,00, maka dibagi kembali dengan kriteria-kriterianya. Jadi seperti C1 sama dengan 5,96 dibagi 6,00 sama dengan 0,997. Nah, itu adalah rata-rata per kriteria. Terus dihitung sampai ke C6. Nah, setelah ketemu semua hasil rata-ratanya dijumlahkan dengan hasil adalah nilai
eigen maksimum sama dengan 5,996. Langkah berikutnya kita akan menghitung nilai konsistensi indeks, yaitu dengan rumus CI sama dengan nilai eigenmax dikurangi N dibagi N dikurangi 1 atau sama dengan 5,996 dikurangi 6 dibagi 6 dikurangi 1 dengan hasil negatif 0,0008. Nah, ada langkah ke-6 menghitung nilai konsistensi rasio. Di sini dengan rumus CR atau konsistensi rasio dengan IR sama dengan 124. Nah, nilai IR ini kita ambil dari tabel yang di depan tadi ya teman-teman. Nah, untuk N-nya itu sama dengan 6 atau total dari seluruh sampel. Jadi, rumusnya, cara pengerjaannya CR sama dengan CI dibagi IR atau sama dengan negatif 0,0008 dibagi 1,24 sama dengan hasilnya negatif 0,007. Nah, di langkah terakhir kita membandingkan nilai konsistensi rasio dengan standar yang sudah ditetapkan. Membandingkan nilai konsistensi rasio ini ditetapkan seperti standar yang ditetapkan, yaitu CR harus lebih kecil atau sama dengan 10% atau 0,1 untuk hasil yang reliable atau konsisten. Nah, atau konsisten. Karena CR tadi minus 0,007, maka CR lebih kecil daripada nilai yang sudah ditetapkan, yaitu 0,1. Yang diartikan bahwa hasil ini sangat reliable, konsisten. Setelah melakukan perhitungan pada data kriteria dan mendapatkan kriteria tertinggi, selanjutnya adalah melakukan perhitungan pada data alternatif berdasarkan kriteria harga rumah. Tahapan yang digunakan sama seperti menghitung data kriteria ini. Nah, tahapan-tahapannya sama aja teman-teman dengan tahapan yang tadi kita udah jelasin di bagian kriteria. Di sini ada tabel alternatifnya yang sudah dipasangkan, lalu agar mudah kita desimalkan dulu kan teman-teman. Nah, setelah didesimalkan kita jumlahkan seluruh kolomnya. Nah, lalu juga langkahnya sama seperti tadi, dinormalisasikan atau dibagi dengan hasil setiap total kolomnya, betul. Nah, lalu di sini di langkah kedua kita buat tabel teman-teman dari langkah pertama dan langkah ketiga. Di langkah ketiga ini setiap barisnya akan dijumlahkan untuk menemukan rata-rata. Ya kan teman-teman, masih ingat kan yang di depan? Ya enggak? Oke. Nah, lanjut. Nanti setelah itu dijumlahkan ya teman-teman, jangan lupa. Nah, di langkah yang keempat ini, setelah dijumlahkan tadi, maka setiap barisnya akan dikurangi dengan jumlah yang sudah dijumlahkan tadi, seperti di slide sebelumnya. Nah, lalu perhitungan kriteria. Nah, lalu sama pokoknya pengerjaannya dengan di tabel kriteria di langkah keempat. Nah, lalu kita akan menghitung weighted sum factor. Sama juga caranya dengan yang ada di kriteria. Sama persis ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, lalu yang terakhir masih sama caranya seperti yang tadi, dijumlahkan lalu dibagi dan ditentukan. Nah, di sini nilai dihitung rata-ratanya. Nah, di terakhir di langkah kelima menghitung nilai konsistensi indeks. Nah, di sini juga sama, setelah ketemu nilai eigenmax-nya bakal dimasukin ke rumus CI. Setelah ketemu CI-nya berapa, di sini CI-nya 0
0,10375. Nah, akan dihitung ke langkah ke-6 yaitu nilai konsistensi rasio. Di konsistensi rasio ini kita akan pakai tabel IR yang di depan lagi teman-teman, tapi beda karena di sini kriterianya itu hanya 5 teman-teman. Jadi dipakainya yang 1,12. Dikarenakan M-nya 5, maka IR-nya 1,12. Gitu maksudnya. Jadi hasil dari CR adalah 0,092633. Nah, maka udah ketemu nih teman-teman hasilnya dari nilai konsistensi rasio. Lalu kita bandingkan lagi nilai konsistensi rasio dengan standar yang sudah ditetapkan. Standar yang ditetapkan yaitu CR harus lebih kecil atau sama dengan 10%, sama seperti tadi yang di kriteria ya teman-teman. Maka hasilnya adalah alternatif ini dinyatakan konsisten karena hasilnya masih di bawah atau masih lebih kecil dari nilai yang sudah standar yang sudah ditetapkan. Setelah semua alternatif terhadap kriteria dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai perbandingan antara alternatif dengan membuat matris hubungan antara kriteria dengan alternatif ini diambil dari nilai prioritas masing-masing alternatif seperti tabel matris vektor pembobotan kriteria normalisasi. Kemudian setelah itu mencari total ranking untuk masing-masing alternatif lokasi perumahan yang akan dibangun dengan cara mengalihkan nilai eigen masing-masing alternatif dengan nilai eigen kriteria, yakni hasil baris tiap nilai eigen dikalikan dengan kolom nilai eigen kriteria. Adapun hasil dari perhitungan disajikan pada tabel seperti ini. Tabel yang ini ya teman-teman. Ya. Dari hasil perhitungan di atas ini diketahui bahwa urutan prioritas global dari pemilihan lokasi perumahan yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Nah, di alternatif dengan peringkat pertama yaitu Desa Ngargorejo dengan nilai 0,268, lalu disusul dengan alternatif peringkat kedua yaitu Sidomulyo dengan nilai 0,22. Disusul lagi di peringkat ketiga ada Desa Guokajen dengan nilai 0,186. Lalu ada di peringkat keempat ada Desa Sambi dengan nilai 0,188. Dan yang terakhir ada Desa Winong dengan hasil nilai akhir 0,137. Jadi di sini kesimpulannya teman-teman, setelah melakukan perhitungan dapat ditarik kesimpulannya bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk menentukan lokasi pembangunan perumahan di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dapat membantu pihak developer dalam mengambil keputusan lokasi pembangunan perumahan baru. Kemudian dari hasil perhitungan terpilih alternatif lokasi di Desa Nargorejo, Kecamatan Ngemplak sebagai lokasi yang paling direkomendasikan nih sama kakak-kakak yang bikin jurnal ini dengan nilai prioritas global sebesar 0,268 atau persentasenya adalah 26,8% dari 5 alternatif pilihan. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung dari pembahasan kita karena udah sampai di kesimpulan. Nah, kita minta maaf ya teman-teman kalau misalkan dari tadi kita cara baca atau cara penyebutan wilayah-wilayah tadi ada yang salah atau ada yang keliru karena kita juga masih manusia yang bisa membuat kesalahan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.